Hai untuk kelas 5, selamat pagi. Bapak harap pada pagi hari ini kalian sehat-sehat ya di rumah. Kembali lagi dengan Pak Yus. Apalagi kalau bertemu dengan Pak Yus seperti kita belajar tentang matematika atau PKN. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Ya, kemarin itu kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan soal yang kemarin nomor 1 lah. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, melanjutkan soal tentang penjumlahan pecahan di nomor 3 dan 4. Mohon kalian simak baik-baik cara mengerjakan soal dari Pak Yus ya. Kalian ikuti ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian. Jadi selamat menyaksikan pembelajaran kita hari ini. Let's go. Nah, kita langsung masuk aja di nomor 2. Perhatikan nomor 2. Di sini penjumlahan pecahan desimal. Bapak sudah jelaskan kemarin, tinggal hari ini kita membahas. Kita jawab bersama-sama ya. Kita mulai dari nomor 2 bagian A. Kita coba. Nah, kita gunakan bersusun pendek ya. Kita gunakan 2,3, kemudian komanya harus lurus ya. Di sini 4, kemudian 0. Baru kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti dia 2. Berarti hasilnya adalah 2,7. Gampang ya. Bagian B. Kita gunakan bagian B. Langsung saja kita jawab ya. Berarti 7,2 ditambah dengan 3,2. Berarti kita jumlahkan. Ya. Ini berarti dia 4. Komanya harus lurus. Ingat, komanya harus lurus. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Oke. Kemudian bagian C. Ya, bagian C. 4,56 ditambah dengan berapa? 2,84. Ya, dijumlahkan. Seperti penjumlahan biasa, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1. Ya. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ditambah dengan 8 sama dengan 14. Tulis 4, tulis koma, simpan 1. Berarti dia 7. Gampang ya. Gampang. Kita lanjut di nomor D ya, bagian D. Kita coba 8,35. Kita tulis komanya harus lurus. Berarti dia 6 kemudian 1 ya. Langsung kita jumlahkan. Turun berapa? 5. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9,95. Oke. Gampang. Kita lanjut ke bagian E. Lihat bagian E di sini. Ya. Bagian E 10 berapa? 054 ditambah 2. Ingat koma tulis. Kemudian 2, 3, 5, 6. Penjumlahan biasa dijumlahkan mulai dari kanan ya. 4 ditambah 6 sama dengan 0. Ya, kita jumlahkan berarti dia 11. Simpan 1 ya. Nah, turun 2. Kemudian turun 1. Berarti hasilnya adalah 12,410. Nah, biar kita tidak tulis nolnya, tidak jadi masalah karena ini sudah di belakang koma. Kemudian bagian F, lihat
12,57. Kemudian kita ingat komanya tulis, berarti dia 0, kemudian 0,53 ya. Ditambah turun 3, kemudian 7 ditambah 5 sama dengan 12, simpan 1, berarti dia 6 ya. Tulis koma, lurus koma, turun 2, kemudian 1. Jadi hasilnya adalah 12,623. Matematika asik dan menyenangkan, mudah ya. Kemudian kita lanjut di bagian G ya. G. Berarti dia bagian G. Kita langsung saja. Berarti dia 10,009 ditambah koma, tulis duluan, kemudian 1001. Ini gampang. 9 ditambah 1 sama dengan berapa? 10 ya. Simpan 1, berarti dia 1, 0, turun 1, 1. Berarti dia hasilnya adalah 11,010 ya. Oke, lanjut bagian H. Bagian H 15,235 ditambah berapa? 4. Ingat komanya, lihat komanya ya. Komanya, kemudian 4,065. Pengucapannya juga harus kalian tahu ya. Di belakang koma itu kita gunakan satuan membacanya 065. Jangan 65. Ingat, kita lanjut. 5 tambah 5 berarti dia 0. 1 berarti dia 10. Simpan 1. Berarti dia 3. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9, turun 1. Gampang kan? 19,3, bukan 300 ya, 300 ya. Oke. Nomor yang terakhir, bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir 20,25, kemudian komanya 9,05. Perhatikan. Kemudian langsung ditambah ya, salah bapak tadi di bagian H, ditambah 5 tambah 5 sama dengan 0, simpan 1. Jadi dia 3, turun 9, 2. Berarti hasilnya adalah 29,30. Jadi gampang ya. Masih ada yang belum paham tentang nomor 2 di sini? Ya. Gampang ya. Sebelum kita lanjut di nomor 3, ada pertanyaan? Gampang ya. Bapak harap kalian tahu semua tentang penjumlahan pecahan desimal. Oke, kita lanjut di nomor 3 ya. Bapak harap kalian sudah paham nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 bagian A, yaitu 75% ditambah 1/5. Nah, kalian lihat. 75% ini ditambah 1/5. Yang mana kita rubah duluan ya? Yang gampang menurut kalian Bapak rubah yang 1/5. Berarti kalau kita rubah ke persen sama dengan 1/5 ini, bagaimana penyebutnya ini dikali berapa supaya dia 100? Ya, pikir-pikir, berarti dia dikali berapa? 20. Berarti 1 kali 20 sama dengan 20. Per 5 dikali 20 sama dengan 100. Berarti dia, kalau dia persen sama dengan 20%. Nah, sudah sama-sama persen. Tinggal kita masukkan 75% ditambah 20% sama dengan berapa? Adalah 95%. Bagian B, 3/5
5 ditambah 0,35. Oke, kita lanjut. Nah, yang mana kalian mau rubah ini ya? Nah, untuk penjumlahan baru-baru kita pelajari tentang penjumlahan desimal, berarti kita rubah yang 3/5. Bagaimana merubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Kemarin kita sudah belajar ya, berarti dia 3 dibagi dengan 5. 3 dibagi 5 berapa? 3 bagi 5? Ya, tidak bisa, berarti 0, kemudian ditambah 0. Nah, 30 dibagi dengan 5 sama dengan berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 30? Atau 30 bagi 5 sama dengan berapa? Oke, benar, 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, berarti dia sudah menjadi pecahan desimal ya. Oke, kita masukkan. Berarti di sini berapa tadi? 0,6 ditambah 0,35. Nah, kita kerjakan seperti soal nomor 2 tadi. Berarti 0,6 ditambah lurus ya komanya. Berarti 0,35. Berarti ditambah. Turun 5. 6 ditambah 3 berapa? Oke, 9. Berarti hasilnya adalah 0,95. Yang hasilnya adalah 0,95. Gampang kan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bapak harap kalian paham ya. Kita lanjut. Bagian C. Ya, bagian C. Lihat bagian C-nya. Ya, persen lagi. Berarti dia bagian C 45% ditambah 0,875. Oke, lihat di sini 45% ditambah 0,875. Nah, bagaimana? Kita rubah ke persen atau ke desimal? Ya, kalau Bapak di sini nanti kalian coba di rumah ya. Bapak rubah persen ini ke desimal. Bagaimana merubahnya? Berarti kita rubah ke pecahan biasa dulu. Berarti pecahan biasanya itu berarti 45/100. Nah, sudah per 100. Jadi gampang. Tinggal kalian rubah ke pecahan apa? Desimal. 45 dibagi 100. Nah, 45 dibagi 100 bisa enggak? Bisa enggak? Tidak bisa, berarti 0, nah 450 dibagi 100. Ini matikan aja ini ya, supaya gampang. Kalau pembagian kan kalau ada 0 kita matikan ya. 45 dibagi 10 berapa? 4. Kalau 5 kan lebih dari 45, berarti langsung dikali. 4 kali 1 sama 4 kali 10 sama dengan 40. Turun 5. 5 dibagi 10 berapa? Tidak bisa, nambah lagi 0. Berarti dia hasilnya 50. Nah, kita sudah dapat pecahan desimalnya. Tinggal kita masukkan ya. Berarti 0,0,0,45. Kalau kita tidak menggunakan rumus yang tadi, kita gunakan begini ya. Jadi berarti dia 45/100. Berapa angka di belakang koma? Kalau dia per 100, 2 angka. Berarti langsung aja kita taruh di sini ya, di belakang koma itu 2 angka. Berarti 0,45. Tidak usah kita gunakan yang rumus yang tadi ya. Oke, ditambah 0,875. Gampang. Nah, kita gunakan bersusun pendek lagi. Langsung aja di sini ya. Ya, anak-anak ya. Berarti kita gunakan koma dulu. Ini di belakang koma 3 angka. Berarti harus lurus komanya dulu. 875. Kemudian kita tulis 0. Ditambah. Ini turun 5. 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 7 12. Simpan 1 9. Nah, 1 tambah 4 5 ditambah 8 berarti dia 13. Nah, sudah dapat. Nah, ini dia. Berarti hasilnya adalah 1
1,325. Oke, cukup jelas ya dari ketiga soal tersebut. Nah, kalian lihat di sini. Nah, dari ketiga itu nomor D. D itu bagaimana? D-nya. Nah, satu lagi ya supaya lebih jelasnya lagi. Bagi bagian D itu 32/5 ditambah 1,73. Nah, yang mana kalian mau rubah ini? Oke, pecahan campuran kalian rubah ke desimal, tetapi melalui tahap ya, itu saja ya. Kalau kalian Bapak tuliskan di situ 32/5, berarti rubah ke pecahan biasa. 5 dikali 3, 15 ditambah 2 berapa? 17, atau di sini lebih jelasnya ya. Lihat. Berarti 5 dikali dengan 3 ditambah dengan 2 berarti sama dengan 17/5. Nah, 17/5, 17/5 ini kita rubah ke pecahan desimal, berarti dia 17 dibagi dengan 5, berarti dia 3, 15, kemudian turun 2, 7 kurang 5 kan tidak bisa. 7 kurang 5 sama dengan 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, berarti kita taruh koma. Berarti kita tambah nolnya di sini. Jelas? Berarti dia 4, betul sekali. Berarti dia 20. Dapat hasilnya 3,4. Berarti di sini 3,4 ditambah 1,73. Kembali ke pecahan desimal pengurangan, kita taruh koma di sini. 7, 3, kemudian 1. Nah, jumlahkan. Turun 3, kemudian 11, simpan 1, 4, berarti dia 5. Berarti 5,13. Oke. Jelas ya untuk pembelajaran kita untuk membahas soal pada hari ini dari nomor 2 dan 3. 2 tadi sudah jelas sekali, itu lebih gampang. Kemudian nomor 3 penjumlahan berbagai bentuk pecahan, cukup jelas. Nah, cukup ya. Kalian lanjutkan kerjakan yang bagian E, F, G, H, I ya. E, F, G, H, I. Berarti 5 nomor ya, 5 bagian. Jadi kalian kerjakan di rumah, nanti kalian kirim ke Bapak. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Selamat pagi, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dah.